Halo, ketemu lagi dengan saya Doki di sini, host dari podcast 40 Talks. Teman-teman masih ingat nggak cerita di episode sebelumnya tentang kisah pohon matoa di halaman rumah? Nah, ini masih ada sedikit kelanjutan dari kisah tersebut. Tapi, sebelum kisah itu kita lanjutin, jika teman-teman punya cerita yang mau di-share ke kami, jangan ragu untuk menulis kisah tersebut dan langsung aja kirim ke email kami di 40talks@gmail.com. Dan sekarang, yuk kita dengerin cerita tentang surat Danang kepada Indri. Sejak hubungan Mbak Indri kandas dengan Mas Danang masih sempat menulis surat ke alamat rumahku. Aku mewanti-wanti pada Pak Pos, yang kebetulan saudara jauhku itu, agar semua surat untuk Mbak Indri jangan sampai diterima oleh bapak ibuku, tapi tolong disimpan dulu dan hanya disampaikan kepadaku. Dan inilah isinya. Aku tidak mengeditnya, bahkan sampai kesalahan penulisan pun aku biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indri adekku? Tak apa kan aku memanggilmu adek? Semoga adek Indri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, aku tulis surat ini 4 rangkap. Semua asli tulisan tanganku. Aku tak mau adek Indri membaca yang fotokopian. 1 kualamatkan ke kampusmu di Solo. Siapa tahu, suatu waktu adek Indri ada keperluan legalisir ijazah. Atau barangkali reuni. Dan mendapatkan suratku ini di dinding kaca ruang tata usaha. 1 kualamatkan ke kosanmu di Kadipiro. Barangkali kalau kamu sempat jalan-jalan ke Solo dan mampir ke kosan untuk kangen-kangenan dengan Bu Yusripah yang baik hati itu. Beliau pasti menyimpan baik-baik surat ini dan akan memberikannya kepadamu. 1 lagi kualamatkan ke Nuni sahabatmu di Purwokerto. Aku tahu semasa kuliah kalian sudah seperti sepasang sepatu. Yang 1 kanan, yang 1 kiri. Sampai sekarang pun aku yakin kalian masih saling mengunjungi. Mungkin saat lebaran. Dan 1 yang terakhir, kukirimkan ke alamat rumah. Nah, yang 1 ini aku yakin sampai. Tapi aku ragu, apakah surat itu tidak disita oleh bapak ataupun ibu? Kalaupun iya, aku maklum sekali. Bapak dan ibu pasti punya maksud baik. Baiklah, sekarang kembali pada pokok maksud kutuliskan surat ini. Begini deh Indri, sebenarnya aku berencana membuka usaha travel, jurusan Jakarta, Semarang, dan Solo. Alhamdulillah, sekarang aku sudah punya tabungan walau sedikit. Aku masih ingat kata-katamu dulu. Kalau kamu punya uang, lebih baik ditabung buat usaha, daripada buat gugu kesenangan. Teman sekantorku sudah pada beli mobil pribadi. Tapi aku memilih membeli L300 second yang masih mulus. Aku sangat menyukai prinsip hidupmu. Kalau ada yang harus ditunda, itulah kesenangan. Kalau ada yang harus disegerakan, itulah usaha. Kenapa Jakarta, Semarang, Solo? Jakarta, karena aku senang kalau melewati kotamu Pemalang. Pohon-pohon trembesi di kanan kiri jalan, seperti kawan lama yang selalu menyapaku. Adem rasanya. Sedangkan Solo, karena kita dulu merasakan sendiri. Ada saat-saat tertentu, betapa sulitnya mencari transportasi ke sana. Kita sendiri kan sering mengalami berdiri berdesakan dari terminal Terboyo sampai Tirtonadi. Walaupun sekarang aku berterima kasih pada momen desak-desakan itu. Nah, berkaitan dengan itu, aku bermaksud minta izin untuk menggunakan nama Indri sebagai nama usaha travelku, Dek. Indri berasal dari kata Indra yang berarti matahari. Matahari selalu terbit
dan terbenam tepat waktu. Sebuah filosofi yang indah, bukan? Begitupun moto usaha travelku ini. Pergi pulang tepat waktu. Apakah De Indri mengizinkan? Aku sangat menunggu balasanmu. Sementara itu, sambil menunggu balasanmu, karena usaha ini harus aku segera mulai, aku pakai nama NN dulu, alias no name. Ya, Travel NN. Demikian maksud kedatangan suratku ini. Oh, maaf, hampir kelupaan. Ada cerita yang sangat lucu di keluargaku. Mudah-mudahan kamu sudah tidak marah lagi terhadap keluargaku, terutama ibuku. Ternyata kakek nenekku dari bapak itu dulunya menikah karena kecelakaan. Jadi kami semua, anak cucunya adalah keturunan dari sebuah kecelakaan. Tunggu dulu. De Indri jangan salah sangka. Kecelakaan di sini bukanlah pernikahan yang didului kehamilan, tapi pernikahan yang tak disengaja. Jadi begini ceritanya. Kakekku yang bernama Winoto adalah anak mbah buyutku yang bernama Kasan. Suatu hari, Winoto diajak mengunjungi rumah sahabat lama ayahnya yang bernama Abu. Ketika bertamu, di sana disuguhi minum dan nyamikan. Yang membawakan seorang gadis cantik. Dalam sekali pandang, Winoto langsung jatuh cinta. Singkat cerita, ayah Winoto datang lagi dengan maksud nembung, menanyakan apakah berkenan jika anak gadis Pak Abu untuk dilamar untuk Winoto. Alhamdulillah, Pak Abu menyambutnya dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga. Pada hari yang ditentukan, terjadilah lamaran itu. Namun, betapa kagetnya Winoto dan ayahnya. Karena yang dilamar bukanlah gadis cantik yang dulu membawakan minum. Gadis cantik yang diincarnya itu ternyata bukan anak Pak Abu, melainkan pembantu rumah tangga di keluarga itu. Sedangkan yang dilamar sekarang adalah Maryam, putri Pak Abu satu-satunya. Winoto tak langsung menyukai Maryam. Hatinya masih terpaut dengan gadis cantik pembawa nampan. Namun, demi menjaga kehormatan dan persaudaraan dua keluarga, hubungan itu tetap dilanjutkan hingga jenjang pernikahan. Kecelakaan itu sangat dirahasiakan. Hanya diketahui oleh Winoto dan ayahnya. Dan baru diceritakan berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika pasangan itu sudah beranak cucu. Ketika Winoto yakin bahwa Tuhan telah menjodohkannya dengan pasangan yang tepat. Jodoh memang aneh ya. Tak semua diawali dengan indah. Kadang dia seperti jamu, yang pahit di depan, tapi sehat di belakang. Atau malah seperti permen, yang manis di depan, tapi ngilu di belakang. Aku sendiri tidak tahu jodohku nanti seperti apa. Andai waktu bisa diputar kembali, aku akan mengatakan, aku rela menerima jodoh yang tak tepat. Aku rela menjalani jodoh yang kecelakaan, asalkan itu De Indri. Tapi itu hampir tidak mungkin. Kau selalu bilang, sinar matahari yang memancar hari ini tak sama dengan yang kemarin. Indri yang hari ini jelas bukan yang kemarin. Semoga Allah selalu membimbing jalan hidup kita. Akhir kata, tolong sampaikan sungkemku kepada Bapak dan Ibu. Aku mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya
untukku dan untuk keluargaku. Dari Kang Mas Mudanang. Kemudian kulipat surat itu. Kulihat stempel tanggal pengiriman. Tertera 6 bulan yang lalu. Aku sendiri tak yakin apakah Mbak Indri bisa mendengarnya dari alam sana. Niatku hanya ingin menyampaikan surat itu ke alamat terakhirnya. Tanpa terasa, besok sudah Lebaran. Pemakaman sudah ramai dengan peziarah. Di seberang jalan, orang-orang rantau sudah berdatangan sejak tadi. Ada yang naik motor dari Jakarta, ada yang naik becak dari pemberhentian bus, ada 1-2 yang sudah bisa pulang membawa mobil pribadi. Ada pula yang memilih menggunakan travel agar bisa diantar sampai ke rumah. Pada travel yang melintas itulah, mataku kemudian tertegun membaca namanya. Travel NN, pergi pulang tepat waktu. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.